Ya, ready Bang. Siap. Siap. Soalnya ini sambil direkam juga Bang, sambil ya mudah-mudahan sih record ya Bang ya, nanti rencana mau di-upload di YouTube. Siap. Yang aku sampaikan kemarin. Sebenarnya ini juga nggak begitu resmi amat ya Bang, yang maksudnya cuma obrolan sharing aja Bang terkait dengan topik hukum. Gimana Bang kabarnya Bang? Ini belum direkod ini, Man. Udah direkod. Kok belum ada tulisannya? Biasanya ada rekodnya kalau di. Oh, aku rekodnya pakai OBS Bang. Oh ya, oke. Siap. Yaudah mulai. Ya. Sehat ya Bang ya? Alhamdulillah sehat. Gimana Bang? Kabar juga? Sehat? Alhamdulillah sehat juga Bang, alhamdulillah. Iya. Lagi senang ya Bang ya, nggak ganggu waktunya nih. Sorry kalau ganggu waktu aja. Kalau Sabtu Minggu alhamdulillah ada kerjaan yang aja. Oke siap. Ini sementara paling saya tawarkan kali renggang juga. Nanti kalau misalnya mereka senggang, join di room ini Bang ya. Ya. Tapi kalau ya emang pada sibuk ya nggak apa-apa. Yang penting record aja Bang sini. Ya. Siap. Kemarin yang Abang sampaikan, Abang join di DSN MUI udah sekitar berapa bulan Bang? Setahun ada ya Bang ya? Iya, alhamdulillah di DSN MUI, kerja di DSN MUI sudah hampir 1,5 bulan ya. Jadi kalau pertama masuk itu bulan Maret 2020, sekarang kan udah bulan Juni, kurang lebih ya 1 tahun 3 bulan ya, 1 tahun 3 bulan di DSN. Oke, 1 tahun 3 bulan ya, lumayan lah Bang. Tapi sebenarnya gimana Bang menurut aku DSN MUI ini ya inilah termasuk DPS juga ya. Ini menurut Abang profesi hukum atau bukan Bang? Kalau menurut Abang yang Abang tangkap. Oke. Jadi kalau apakah ada hubungan gitu ya antara DSN dengan hal-hal yang berkaitan dengan hukum, tentunya pasti ada kaitannya. Karena kita tahu kalau DSN itu adalah sebuah otoritas tapi di bidang fatwa gitu. Jadi di ekonomi syariah itu secara garis besar ada 3 otoritas. Ada OJK, ada Bank Indonesia, ada DSN nih. Kalau terkait syariah tentu DSN ini memiliki peranan penting. Nah, apakah ada hubungannya dengan hukum? Ada hubungannya karena ketika suatu industri menjalankan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan syariah, pasti mengikuti POJK atau peraturan yang dikeluarkan oleh OJK. Dan OJK dalam menyusun peraturan tersebut melibatkan DSN, gitu. Jadi ada fatwa nih, DSN ngeluarin fatwa dulu. Nah, fatwa tersebut diadopsi oleh OJK dalam penyusunan POJK. Nah, ketika POJK-nya sudah jadi, baru disosialisasikan ke seluruh industri untuk diikuti. Gitu. Jadi kan peraturan regulasi itu kan berkaitan dengan hukum ya. Jadi kalau ditanya apakah ada hubungannya, tentu ada. Karena fatwa-fatwa yang dikeluarkan akan diadopsi oleh otoritas jasa keuangan dalam menerapkan POJK yang nantinya akan diimplementasikan oleh lembaga keuangan. Itu Mas. Ya. Tapi sebenarnya DSN MUI ini atau ya DPS juga ya, dia juga termasuk DPS juga. Tapi kan DPS kan dia di sini sebagai jabatan ya, jabatan perusahaan ya. Tapi kalau DSN dia kan sebagai instansi yang mengkaji beberapa permasalahan yang ada khususnya di lembaga keuangan syariah. Nah sebenarnya ini termasuk salah satu profesi yang ditawarkan nggak sih sama mahasiswa lulusan mahasiswa hukum itu? Oke. Jadi DSN dengan DPS itu agak beda ya. Jadi gini, DSN itu kan tadi benar yang disebutkan oleh Rahman tadi, kalau DSN itu melakukan pengkajian terkait ekonomi syariah yang outputnya bisa menjadi fatwa, bisa menjadi opini syariah gitu ya. Sedangkan DPS itu merupakan atau suatu profesi yang merupakan bagian dari suatu industri. Misalnya di bank nih, di bank itu ada komisaris, kemudian ada direktur, ada karyawan, ada DPS. Nah gitu.
Nah, apakah DPS ini memerlukan ilmu hukum gitu ya, pengetahuan terkait hukum, ataupun ketika mahasiswa-mahasiswa yang saat ini kuliah di jurusan hukum apakah bisa menjadi DPS? Tentunya sangat perlu background hukum sebagai seorang DPS. Karena gini, karena DPS itu melakukan review terhadap kontrak-kontrak yang akan dipasarkan gitu. Jadi misalnya suatu bank punya produk. Nah, produk ini kontrak. Nah, kontrak tersebut akan direview oleh DPS. Kira-kira sudah sesuai belum dengan hukum positif? Sudah sesuai belum dengan fatwa? Sudah sesuai belum dengan ketentuan syariat? Nah, kalau kita nggak ngerti hukum kan bingung loh. Dikasih kontrak tiba-tiba apa ini? Panjang banget berpasal-pasal. Nah, oleh karenanya kita juga perlu tuh background hukum ketika menjadi seorang DPS. Nah, untuk menjadi seorang DPS kan ada namanya pelatihan yang diselenggarakan oleh DSN Institute. Nah, salah satu syaratnya adalah sebagai sarjana yang berbackground hukum syariah gitu. Jadi memang sasarannya lebih utama kepada sarjana hukum yang di bidang syariah gitu. Tapi kalau misalnya sarjana ekonomi bisa nggak? Bisa, tapi dengan ada syarat-syarat tertentu. Misalnya dia sudah berpengalaman selama 3 tahun di industri keuangan syariah dan sebagainya. Tapi kalau sarjana hukum yang syariah, dia sudah bisa langsung mengikuti pelatihan tersebut dan jika lulus bisa diangkat sebagai DPS. Seperti itu, Man. Jadi memang benar-benar punya kaitan dengan hukumnya. Oh iya. Berarti di sini Abang sepakat ya bahwasanya DSN MUI ini profesi hukum yang apa ya? Yang diberikan kepada peluang yang menjadi peluang buat mahasiswa hukum bagi teman-teman yang memang berkeinginan ya menjadi DSN. Jadi sebenarnya kan menjadi DPS bagaimana? Ya, menjadi DPS. Oke. Ya, karena begini Bang, mungkin mindset mahasiswa hukum kebanyakan ya prospeknya kalau setelah lulus itu kalau nggak jadi akademisi, kalau nggak lawyer. Nah itu dia. Maka saya juga research Bang dari YouTube yang ada, ternyata emang dari DSN sendiri sih belum banyak yang membahas DPS ini nih salah satu apa ya profesi hukum juga sebenarnya. Cuman mungkin kadang ini gimana ya antara permasalahan hukum ekonomi syariah dengan hukum-hukum yang diakui di Indonesia ini kadang masih dipisahkan, kayak masih belum digabungkan. Karena mungkin banyaknya masyarakat dan ya nggak masyarakat aja sih Bang, paling akademisi kita juga cuma beberapa doang yang paham di situ. Ya. Tapi jurusan hukum ekonomi hukum jurusan bisa masuk karena DPS Bang. Iya. Apakah jurusan-jurusan yang umum gitu ya, hukum tapi umum bukan syariah, ya apakah bisa menjadi DPS? Tentunya bisa, karena mereka juga kan ya terkait dengan hukum secara umum. Tetapi memang tadi sebagai katakan untuk menjadi seorang DPS itu ada tahapannya. Salah satunya ikut mengikuti pelatihan. Kalau teman-teman di advokat mungkin ada PKPS segala macam gitu ya, ada tahapan-tahapannya. Nah, di menjadi DPS juga ada tahapannya, tahapan-tahapan sertifikasinya. Salah satunya mengikuti pelatihan. Nah, ketika teman-teman ini berasal dari background hukum yang bukan syariah ya, tapi kan memiliki itu background hukumnya, ilmu hukum segala macam sudah pernah mempelajari. Nah, tinggal mendalami di syariahnya ini, gitu. Terkait akad, teman-teman sudah belajar tentang jual beli apa saja ketentuannya, tinggal dikomparasikan dengan yang syariah ini. Kalau syariah misalnya kita kenal al-bai, ada al-murabahah, gitu. Bisa dikaitkan dengan ilmu-ilmu itu. Tapi pada prinsipnya background hukumnya memang harus dimiliki dulu untuk menjadi seorang DPS. Karena DPS itu melakukan review tadi, yang sebagaimana saya katakan di awal itu akan melakukan review. Nah, kalau kita tidak ngerti kontrak dan lain sebagainya, tentunya akan berbahaya bagi industri tersebut, gitu. Karena bisa jadi ada penyimpangan di dalam kontrak yang dibuat, gitu. Ya. Berarti di sini Abang mengatakan ya sebenarnya ilmu hukum secara umum ya sama hukum syariah ini sebenarnya pada hakikatnya kalau misalnya di DPS itu tidak bisa dipisahkan ya Bang ya. Iya benar. Tapi satu sama
Ya, saling melengkapi keduanya gitu. Iya, karena kan di sini kalau misalnya dia paham akad-akad, misalnya secara syariah seperti apa, tapi dia belum paham secara legalnya, misalnya penataan kontrak, terus juga dia hukum positifnya juga nggak paham, ya perundang-undangan dia juga nggak paham. Mungkin ya berbahaya juga ya bagi dia ya, Bang, sebagai orang yang mau mencalonkan jadi DPS. Iya benar Bang, karena kan tadi industri ini kan berkaitan juga dengan orang banyak ya, berkaitan juga dengan ada hubungannya dengan BI, ada hubungannya dengan OJK. Kalau seandainya dia cuma ngerti syariah, karena kan banyak yang secara syariah boleh, tapi karena undang-undang menjadi tidak boleh. Contohnya, ini sebagai contoh, kita itu boleh melakukan pembayaran, gitu, boleh melakukan pembayaran. Kalau di syariah ya, melakukan pembayaran menggunakan emas, gitu. Alat tukar reksa, ya emas boleh gitu kan, kita melakukan alat pembayaran menggunakan emas kalau bisnis syariah. Tapi berdasarkan undang-undang tentang mata uang, alat pembayaran yang sah di Indonesia cuma rupiah. Gitu. Nah kalau dia hanya ngerti syariahnya, nanti dia bilang boleh di bank boleh pakai emas gitu. Tapi kan kalau misalnya dia ngerti yang hukum positifnya juga, undang-undangnya juga, jadi dia tahu ternyata ada yang melarang, yaitu undang-undang tentang mata uang. Jadi emas pada syariah boleh sebenarnya, tapi karena nggak boleh secara hukum, ya kita jangan melakukan itu. Nanti akan terjadi pelanggaran. Gitulah. Iya benar Bang, benar. Ya sebenarnya kalau dari DSN lagi. Dari fatwa sendiri sebenarnya kan udah ada yang sudah dipositifisasi ya, seperti undang-undang tentang perbankan. Ya kan, terus ya dari POJK kan sebenarnya kan walaupun dia tidak masuk dalam hierarki undang-undangan, tapi dia mau nggak mau kan harus ditaati oleh semua perusahaan. Jadi secara tidak langsung hukum syariah ini kan diakui ya Bang ya di Indonesia ya Bang. Iya, jadi kalau Indonesia itu menganut dua economic system. Jadi dua sistem ekonomi, yaitu yang konvensional, yang biasa yang sudah ada, kemudian yang syariah. Jadi memang syariah ini terakomodir juga. Karena banyak juga kan stakeholder yang membidangi gitu, kayak misalnya di OJK nih, ada misalnya bidang pengawasan perbankan syariah khusus ya, memang melakukan pengawasan terhadap kemudian kalau di BI ini ada Departemen Ekonomi Keuangan Syariah gitu. Jadi di BI tapi memang mengurusi terkait dengan ekonomi keuangan syariah. Jadi memang terakomodir yang syariah punya konven. Iya benar Bang. Tapi tadi kan ya ada profesi hukum DPS ya. Tapi kalau DPS itu bukannya ini ya Bang ya. Dia salah satu jabatan yang harus didaftarkan terlebih dahulu seperti komisaris sama direktur juga ya. Itu bukan profesi hukum yang lekat. Dia nggak sih Bang? DPS itu? Iya. Kalau DPS ini ada keunikannya. Jadi dia itu bukan bagian dari pengurus perusahaan, tapi seperti komisaris gitu. Dia mungkin kalau kita gambarkan dalam hierarki perusahaannya itu ya, misalnya bagan-bagan, dia itu sejajar dengan komisaris, tapi dia bukan menjadi bagian atau pengurus dari perusahaan gitu. Kenapa demikian? Agar menjaga independensi dari DPS tersebut. DPS itu diangkat oleh perusahaan, ya kan? Tentunya dia pasti akan berbuat perusahaan ini baik gitu. Tapi kalau dia dijadikan pengurus, nanti yang buruk-buruknya dia nggak mau diungkap nih gitu. Oleh karena itu maka dia sebagai dia ada perusahaan tapi bukan menjadi bagian dari pengurus perusahaan gitu. Agar dia bisa benar-benar objektif dalam melakukan pengawasan di bidang syariahnya. Jadi memang unik nih DPS nih gitu. Profesi yang cukup unik ya. Iya. Oke. Tapi jujur ya Bang ya, di lingkungan Abang sendiri itu kebanyakan dari sarjana apa Bang? Sarjana hukum kira-kira paling banyak atau justru sarjana jurusan yang lain yang lebih banyak Bang? Jadi begini, kalau di DSN pengurusnya ya, kalau di pengurusan DSN yang teman-teman nanti mungkin bisa diakses di website DSN, itu terdiri dari beberapa komponen gitu. Jadi beberapa komponen. Yang pertama adalah dari para kiai ya, yang memiliki pengetahuan di bidang fikih, kemudian qawaid, Quran, hadis dan sebagainya. Kemudian
ada komponen dari para ekonom, jadi ahli ekonomi. Kemudian ada juga ahli hukum dan ada dari regulator. Nah, jadi ini compare, digabung dalam suatu institusi DSN MUI. Apa fungsinya? Jadi agar ketika ekonomi ini kan dia tahu informasi yang ada di luar. Jadi seperti apa pergerakan ekonomi. Nah, kemudian dikaji oleh para fuqaha, para ahli fikih, para kiainya. Nah, dibentuklah suatu draft misalnya. Nah, ketika sudah terjadi draft, baru disinkronisasi dengan regulasi dan hukum yang ada. Gitu. Nah, inilah fungsinya para ahli hukum, para akademisi, dan para regulator. Sehingga fatwa yang dikeluarkan atau opini syariah yang dikeluarkan tidak bertentangan dengan hukum positif yang ada. Gitu. Karena kita nggak boleh ya melampaui undang-undang atau melampaui hukum di atasnya, gitu ya kan. Oleh karenanya maka disinkronisasi dulu sebelum diterbitkan oleh DSN sebuah fatwa ataupun opini, dilihat dulu nih undang-undang di atasnya, kemudian peraturan-peraturan yang ada, gitu. Sehingga tidak terjadi tumpang tindih ataupun benturan antara hukum ini. Oke. Iya. Berarti sebenarnya yang paling diperlukan itu di DSN sendiri jurusan hukum ya? Iya, jadi jurusan hukum sangat memiliki tempatnya cukup banyak lah gitu ya, karena memang berbicara regulasi kan pasti jauh dari hukum ya. Sebagai regulator, sebagai fatwa dan sebagainya pasti pengetahuan hukum itu penting gitu. Selain dari ekonominya karena memang membidangi di bidang ekonomi syariah. Oke, siap. Tapi kalau untuk Abang sendiri profesinya staf DSN MUI ya, benar ya? Ya, staf DSN MUI Institute. Jadi yang di pelatihan tadi yang saya sebutkan gitu. Jadi sebelum jadi DPS itu kan harus mengikuti program pelatihan yang nanti setelah pelatihan ada sertifikasinya dan sebagainya. Saya di situ mengakomodir peserta pelatihan yang tidak menjadi DPS gitu. Oke. Berarti ada potensi kalau misalnya Abang mengikuti beberapa pelatihan yang diselenggarakan dan misalnya sudah sertifikasi, berarti Abang kemungkinan bisa juga ya menjadi DPS suatu saat nanti ya? Iya, insya Allah ya. Kalau suatu saat nanti ya mungkin lama juga nanti bisa jadi DPS juga. Iya. Tapi gimana Bang? Di profesi Abang sendiri sebenarnya tugas siapa aja Bang sebagai DSN MUI? Nah ini yang paling unik nih. Jadi orang biar tahu nih kan kalau misalnya lawyer ini kan paling membantu klien di persidangan, membantu klien mengatasi masalah. Nah misalnya gitu. Kalau hakim dia jadi perantara, jadi penengah di antara dua orang yang konflik misalnya. Tapi kalau di DSN sendiri sebenarnya tugasnya apa Bang? Secara simpelnya aja kalau memang ini. Oke. Jadi kalau DSN-nya ya mungkin ya. Kalau DSN itu kan tadi mengakomodir pelatihan, tapi kalau DSN secara umum dia memiliki beberapa tugas gitu. Pertama adalah menerbitkan fatwa. Itu tidak perlu ditanya lagi, memang sebagai lembaga atau otoritas yang membidangi fatwa gitu ya. Kemudian selain itu memberikan rekomendasi DPS. Jadi kalau misalnya suatu industri mau menunjuk DPS, mau mengangkat DPS gitu ya, misalnya Bank ABC gitu ya, sebetulnya Bank ABC mau mengangkat Rahmani misalnya. Jadi Rahmani ini diberikan dulu nih CV-nya, persyaratannya ke DSN. Nah, nanti DSN ketika sudah melihat, oh ternyata Rahman memang cocok, misalnya sudah punya sertifikat pelatihan, kemudian ada background hukumnya, ada background syariahnya, baru diterbitkan surat rekomendasi DPS. Nah, surat rekomendasi DPS itu dikasih ke industrinya, ke PT ABC tadi, untuk syarat agar bisa diangkat oleh OJK. Gitu. Jadi berarti seperti itu. Permohonan dari industri diberikan ke DSN, DSN melakukan cross check. Ketika sudah sesuai dengan ketentuan yang ada, dikembalikan lagi ke industri untuk diserahkan ke OJK. Nah, selain itu, DSN juga menerbitkan opini syariah atau pernyataan kesesuaian PPA. Jadi pernyataan kesesuaian syariah itu misalnya OJK atau BI ingin membuat suatu produk, misalnya produk tentang
mata uang asing gitu ya, atau pertukaran mata uang asing, valuta asing gitu ya. Nah, itu akan dikeluarkan pernyataan kesesuaian syariah dari DSN apabila memang sudah sesuai gitu prakteknya. Nanti diterbitkan pernyataan kesesuaian syariah dari DSN MUI. Kemudian juga ya tadi bisa mencabut rekomendasi DPS apabila DPS yang bersangkutan melanggar ketentuan-ketentuan yang ada. Oke. Misalnya Rahman tadi sudah diangkat gitu ya, sudah diangkat dari DPS, tiba-tiba Rahman melegalkan riba gitu. Oke, siap. Mana-mana riba itu boleh dan lain sebagainya. Padahal riba kan nggak boleh, haram gitu ya. Nanti bisa dicabut tuh, Rahman bisa dicabut rekomendasinya dari lembaga tersebut. Nah, ada beberapa tugas-tugas lain yang berkaitan dengan syariah. Atau paling banyak dikeluarkan ya tadi fatwa, kemudian rekomendasi dan juga pernyataan kesesuaian syariah. Oke, siap. Berarti banyak ya Bang ya. Pasti yang paling utama tadi yang Abang bilang dia menerbitkan fatwa ya. Terus yang kedua terkait dengan DPS itu sendiri dia memberikan rekomendasi, mencabut rekomendasi tersebut ya dan lain-lain ya. Tapi sebenarnya kalau posisi DSN MUI sendiri nih sebagai lembaga negara, ini dia sebelum itu dia sebagai lembaga apa di negara ini? Lembaga instansi atau lembaga yang independen? Ya, jadi yang terakhir tuh lembaga independen. Jadi memang DSN MUI itu di bawah MUI ya. Jadi MUI Majelis Ulama Indonesia itu punya beberapa lembaga di bawahnya. Misalnya lembaga DSN MUI ada LPPOM mungkin kalau pernah dengar gitu ya, ada LPPOM dan ada Basarnas kalau pernah dengar juga. Jadi ada banyak lembaga di bawah MUI, salah satunya DSN. Jadi secara keorganisasian DSN ini mengikut dari MUI yaitu sebagai lembaga independen. Nah, tapi kok memiliki kekuatan gitu ya DSN walaupun lembaga independen bukan lembaga pemerintah, karena kalau teman-teman membaca undang-undang tentang perselewaan terbatas, undang-undang PT, di situ di salah satu diktumnya disebutkan bahwa apabila kurang lebih substansinya apabila suatu industri atau suatu perusahaan ingin menjalankan prinsip-prinsip syariah, yang perusahaan yang syariah, maka harus mengikuti ketentuan dan fatwa yang dikeluarkan oleh MUI. Nah, gitu. Jadi kalau ada perusahaan yang berbackground syariah, itu menurut undang-undang, menurut amanah undang-undang harus mengikuti fatwa yang dikeluarkan oleh DSN. Sehingga DSN MUI itu memiliki kekuatan karena berdasarkan undang-undang diamanahkan kepada MUI untuk mengatur fatwa terkait ekonomi syariah. Ya. Berarti dia lembaga independen ya, dan dia tidak membawa siapapun ya. Dia Bang ya, tapi dia memiliki lembaga-lembaga yang di bawahnya yang tadi Abang sebutin tadi, seperti LBPOM ya, sama Basarnas. Iya. Nah, unik nih Bang nih, kita berbicara Basarnas, tapi sebenarnya kalau misalnya ada konflik nih ya tentang bisnis syariah nih, dan misalnya para pihaknya ingin menyelesaikan di Basarnas. Nah, apakah Basarnas ini dikelola oleh MUI? Iya, jadi sama seperti di DSN. Jadi kalau MUI itu kan suatu holdingnya gitu. Nah, di bawahnya ini ada lembaga-lembaga. Jadi kalau lembaga-lembaga ini memiliki kewenangan untuk mengelola keuangannya sendiri dan administrasinya sendiri. Hanya garisnya koordinasi aja gitu. Jadi ketika ada sengketa ya yang diajukan ke Basarnas, maka di Basarnas itu sudah ada pengurusnya, sudah ada arbiternya, itu nanti yang menyelesaikan, gitu. Jadi dari Basarnas itu sudah ada pengurusnya sendiri yang menyelesaikan. Jadi nggak langsung ke MUI, tapi cuma koordinasi aja. Misalnya tiap tahun melaporkan laporan keuangan, melaporkan laporan kegiatan, cuma gitu aja. Oke. Berarti dia Basarnas ini hubungannya dengan MUI ini sebagai pusat koordinasi ya Bang ya. Tapi sendiri. Nah, arbiternya sendiri sebenarnya dari, kalau yang Abang tahu mungkin itu dari ahli mana aja? Ya, kalau untuk arbiternya gimana? Maaf.
Apa dari apa mayoritasnya dari MUI semua itu para arbiternya? Sama seperti di DSN tadi, dia gabungan, Man. Jadi gabungan ada memang arbiter yang mungkin di sisi selain arbiter dia juga merupakan pengurus MUI, ada juga yang arbiter yang merupakan akademisi. Gitu. Jadi misalnya dari dosen-dosen dosen-dosen dari universitas yang memang cakap di bidang syariah dan sengketa, ya bisa dijadikan arbiter. Tapi ada juga yang memang beliau arbiter yang kebetulan juga memang pengurus MUI gitu. Jadi ada juga yang seperti itu. Oke. Berarti dari mana aja bisa ya dia arbiter ya? Iya. Sebenarnya di DSN sendiri banyak sih ya Bang ya. Dia bisa kemana aja sebenarnya. Namun ini sih sebenarnya orang-orang nggak begitu banyak tahu ya dari DSN MUI sendiri, dia tuh suatu hal yang dipisahkan dari profesi hukum pada umumnya. Tapi sebenarnya untuk teman-teman mahasiswa hukum yang nantinya dia lulus dan dia memilih memilih profesi DSN MUI. DSN MUI ini sebenarnya susah nggak sih Bang untuk mendapatkannya? Profesi ini maksudnya? Jadi mungkin kalau untuk masuk ke menjadi pengurus DSN itu merupakan otoritas dari MUI ya untuk untuk memilih orang-orangnya saja. Tapi kriterianya tadi sudah saya sebutkan. Bisa itu dari fuqaha, dari ahli fikih, kiai, ustadz yang memiliki pengetahuan di bidang agama. Bisa juga itu sebagai praktisi atau menjadi regulator. Nah, kalau teman-teman ingin menjadi pengurus MUI, pengurus DSN maksud saya, ya masuk ke bidang-bidang itu. Teman-teman menjadi kiai yang memang ahli di bidang fikih dan juga Quran dan hadis gitu. Atau teman-teman bisa menjadi dari praktisi hukum. Kalau teman-teman pernah mendengar Ustadz Adi Warman Karim, itu kan seorang praktisi ekonomi syariah yang terkenal ya. Beliau juga pengurus dari DSN, gitu, menjadi seperti beliau seorang ahli di bidang ekonomi syariah, atau menjadi akademisi, misalnya kayak kita kenal Ustadz Azhar yang di UIN, gitu, akademisi, Kiai Hasanuddin dan lain sebagainya, yang memang backgroundnya akademisi, gitu, akademisi yang mengetahui hukum dan ekonomi, gitu. Jadi kalau ingin menjadi pengurus DSN ya teman-teman masuklah ke bidang itu, atau yang terakhir sebagai regulator kerja di BI membidangi yang syariah, nanti akan diambil salah satu dari mereka sebagai orang yang nanti akan mengharmonisasikan gitu fatwa-fatwa dengan regulator. Jadi biar kita nggak perlu, kalau misalnya ingin mengharmoniskan fatwa ya nggak perlu ketemu dengan OJK lagi atau BI lagi, tetapi dengan perwakilan tersebut bisa memberikan masukan-masukan agar tidak terjadi disharmonisasi. Oke, siap. Mantap nih Bang. Tapi saran dari Abang Bang, kalau misalnya orang-orang yang sekarang di jurusan hukum ekonomi syariah, apalagi sekarang kan banyak nih ya orang-orang yang terjun di hukum ekonomi syariah. Nanti kan di bulan September itu mahasiswa ini ya, termasuk mahasiswa baru lah ya, mahasiswa baru dan dia mengikuti ospek dan sebagainya. Nah, kebanyakan biasanya penyakit orang-orang yang milih di jurusan hukum ekonomi syariah ini banyak yang menyesal karena nggak tahu prospeknya harus kemana. Nah, kalau dari Abang sendiri gimana Bang untuk mahasiswa-mahasiswa kita nih yang menyesal untuk masuk jurusan hukum ekonomi syariah? Ya, baik. Ini memang salah satu problem ya, ketika saya masuk juga banyak nih dengar selentingan seperti ini gitu, bahwa masuk hukum ekonomi syariah itu penjebur atau lain sebagainya gitu ya. Tapi gini, hukum ekonomi syariah di Indonesia itu kalau teman-teman melihat beberapa statistik itu masih kecil ya di ekonomi syariah di Indonesia ya. Ada yang mengatakan 8% inklusinya atau orang yang berkecimpung di ekonomi syariah secara umum di rata-rata itu cuma 8% menurut OJK. Kalau menurut Bank Indonesia itu sekitar 12,3% kalau tidak salah. Dan ada beberapa statistik yang mengatakan ya 20 sampai 25 doang persentasenya. Kalau kita melihat dari persentase tentu kita akan memandang minor gitu ya. Tapi teman-teman coba kita membalikkan mindset kita.
sesuatu yang masih kecil, tentu akan banyak inovasi yang bisa dilakukan. Kan masih kecil. Jadi masih banyak kita untuk berinovasi. Bayangkan kalau kita melihat peluang-peluang itu. Jadi kita sebagai konseptor, kemudian konsep itu kemudian berkembang, tentunya kita menjadi orang yang lebih hebat gitu ya, karena kan masih banyak peluang yang kita ambil ketika sesuatu masih kecil. Nah, teman-teman, apakah profesi hukum di ekonomi syariah ini sempit? Menurut saya tidak, karena kalau teman-teman melihat undang-undang atau peraturan terkait dengan spin-off, itu tahun 2023 itu akan banyak industri-industri yang spin-off atau membuka unit usaha syariah. Nah, ketika unit usaha syariah dibuka, gitu ya, unit usaha syariah dibuka, maka memerlukan DPS. Selain DPS, tentu ada tim legalnya setiap perusahaan itu. Nah, tim legal ini bukan hanya 1, 2, 3 gitu, ada banyak. Namanya juga suatu bidang, gitu ya. Nah, selain sebagai tim legal, ada juga konsultannya. Nah, ini konsultan. Konsultan itu ada konsultan dari luar, ada konsultan internal. Kan gitu. Jadi banyak peluang-peluang yang akan muncul ketika teman-teman mendalami hukum ekonomi syariah. Karena ini masih kecil. Karena masih kecil tentu akan banyak inovasi yang bisa dilakukan. Nah, ketika inovasi itu bisa dilakukan dan terus berkembang, tentunya akan menyerap berbagai profesi. Tadi bisa jadi DPS-nya di bidang syariah, bisa jadi legalnya di bidang hukum, atau sebagai konsultan internal maupun eksternal. Ini tuh. Jadi jangan jangan nyesel lah, karena peluang itu pasti ada. Iya Bang. Jujur aja ya Bang, kan di organisasi Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia, saya kan sempat juga kan ikut di beberapa cabang juga, seperti cabang Banten, cabang yang masih ada UIN-nya kan, UIN sama IAIN-nya. Mereka itu sebenarnya banyak jurusan hukum ekonomi syariah yang berkecimpung di situ, tapi saya nggak pernah mendengar nih kajian-kajian tentang hukum ekonomi syariah, misalnya praktek murabahah dalam perbankan. Nah, misalnya begitu. Yang dikeluarkan pasti kajiannya kalau nggak hukum tata negara, kalau nggak hukum-hukum yang inilah ya, yang positif lah. Atau misalnya kayak terkait dengan judicial review. Nah, paling sebatas itu aja. Saya belum pernah dengar dengan jurusan hukum ekonomi syariah. Nah, mungkin mudah-mudahan sih Bang ya, dengan adanya teman-teman yang nonton video ini, ya teman-teman yang ikut di organisasi Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia, dia tidak terpaku dengan ilmu hukum aja, tapi dia membuka wawasan bahwasanya hukum ekonomi syariah ini ya masih banyak peluangnya gitu, dan teman-teman yang mau berinovasi di situ silakan gitu kan ya Bang ya. Masih sangat terbuka berinovasi di ekonomi syariah. Dan salah satunya adalah DSN UI yang Abang ikuti sekarang ini. Biasanya jarang juga Bang orang yang lulusan mahasiswa hukum tapi kerjanya di profesi hukum jarang. Paling kalau yang dia terjunin profesi hukumnya yang saya bilang tadi Bang, kalau nggak pengacara, kalau nggak akademis, sebatas itu aja Bang. Jadi orang tuh terlalu pasrah Bang, karena mungkin wawasannya masih belum terbuka gitu mengenai hal ini. Bahkan mungkin kalau orang dengar hukum ekonomi syariah ya dengarnya cuma sebagai ini sih Bang ya, kayak para dai, para ahli begitu aja sih. Kayak ustadz yang cuma memberikan edukasi riba apa enggak Bang syariah. Nah itu kan biasanya begitu. Ya, padahal banyak profesi-profesi lain gitu ya di terkait hukum ekonomi syariah ini yang mungkin memang belum tersosialisasikan dengan baik gitu aja. Nah, ini agenda ini cukup bagus sehingga bisa mengedukasi banyak masyarakat bahwa hukum ekonomi syariah itu nggak sempit, ternyata luas gitu. Banyak peluang-peluang yang bisa teman-teman ikuti. Iya. Tapi jujur aja Bang, saya kaget loh. Abang ini kan dari Madrasah Aliyah ya Bang ya. Itu kan belum begitu banyak belajar ya Bang tentang akad-akad. Apa Abang belajar waktu dulu Bang mengenai akad-akad? Belajar akad nggak? Nah itu. Oh iya benar. Oke, jadi saya ulang ya terkait dengan kapan sih saya mempelajari terkait akad-akad dan lain sebagainya. Secara pribadi memang
saya mendalami terkait dengan kata-kata berkaitan dengan hukum syariah itu ketika di UIN gitu ya, karena memang selain karena jurusan kita yang sudah disiapkan silabusnya, materinya oleh prodi, saya juga sering mengikuti kajian-kajian dengan sesama mahasiswa di Selsmith ataupun di kajian-kajian yang diselenggarakan oleh prodi. Saya juga dulu ikut kajian yang diselenggarakan oleh DSN Institute gitu. Jadi itu kajiannya dilaksanakan setiap Jumat pagi dan juga Selasa malam. Kalau Jumat pagi itu mengkaji kitab. Jadi kitab terkait muamalah maliyah itu dikaji langsung dari kitab kuningnya gitu, dari kitab yang berbahasa Arab. Nah, sedangkan yang Selasa malam itu kajian terkait implementasi fatwa gitu. Jadi ada narasumber dari DSN yang kemudian menjelaskan terkait fatwa-fatwa yang ada. Misalnya membahas fatwa tentang uang elektronik, bagaimana sih kajian fatwanya dan sebagainya. Sedangkan kalau yang Jumat pagi tadi dari teks Arabnya itu dibaca gitu. Misalnya wadi'ah, wadi'ah dan sebagainya gitu. Jadi dari kajian-kajian tersebut dikumpulkan, didalami dan sebagainya sehingga memiliki pengetahuan terkait ekonomi syariah gitu. Tapi sebenarnya Bang, kan dari Man sendiri nih ya, saya kira sih kalau untuk belajar akar-akarnya maupun kitab kuningnya kan maksudnya belum terlalu kental ya Bang ya. Nah waktu di UIN sendiri tuh mempelajari itu semua nih, ya Abang kaji kan seperti kitab kuning sama akar-akar, nah itu membutuhkan effort yang besar nggak? Kalau Abang sendiri? Iya, jadi kalau belajar ekonomi syariah, hukum ekonomi syariah itu nggak sesulit belajarnya. Jadi kalau saya itu diajarkan oleh guru saya itu dosen saya. Jadi kita itu melihat prakteknya dulu. Nah, prakteknya itu yang ada di kampus. Nah, kita pelajari di kampus itu langsung praktek biasanya. Misalnya Bang seperti ini gitu. Nah, setelah kita mengetahui prakteknya gitu ya, baru kita baca teks Arabnya untuk mendalami gitu. Biar bisa kenapa merubah itu boleh? Kita lihat aja fatwanya ataupun ketentuannya. Itu kan udah clear sebenarnya. Nah, apa sih dasar merubah itu boleh? Baru kita baca kitab fikihnya gitu. Jadi kalau untuk hanya memahami konteksnya, ya kita baca buku-buku yang ada aja. Itu sebenarnya sudah cukup. Tapi untuk mendalaminya, apa sih dasar ini boleh? Kenapa ini boleh? Kenapa yang di Indonesia berbeda dengan di Malaysia? Nah, baru kita baca kitab teks Arabnya gitu. Oke. Tapi itu butuh usaha yang berat nggak? Waktu Abang mempelajari semua? Ya, mungkin effortnya lebih di jam tidur aja ya. Karena kan kajiannya dulu subuh. Ya berarti subuh ikut ngaji gitu aja sih. Yang mengikuti ya? Iya, ikuti jadwal yang ada itu. Kemudian kan yang malam tuh, misalnya malam dari Ba'da Isya sampai jam 10 ya cuma di waktu itu aja harus memerlukan effort yang lebih gitu ya. Selain ini yang kajian-kajian yang tadi saya sebutkan kan itu biasanya setelah pulang sekolah tuh teman-teman biasanya mau nongkrong dan sebagainya, ya sisihkan waktu lah seminggu sekali gitu untuk ngobrol dengan teman-teman yang di kajian gitu ya, membahas tentang akar-akar tadi ataupun tentang hukumnya ataupun tentang ekonominya dan sebagainya. Mungkin effortnya lebih di situ aja, menyisihkan waktu main kita gitu ya, waktu istirahat kita untuk mempelajari sejam 2 jam terkait dengan ekonomi syariah atau hukumnya. Iya. Berarti di sisi ini juga harus nyicil ya Bang. Jadi kayak kalau misalnya ngobrol-ngobrol santai, ya buat mengulas pengetahuan-pengetahuan yang kita pelajari tentang akar syariah. Jadi ya mungkin bisa diterapkan di waktu nongkrong ya Bang. Tapi sebenarnya susah juga sih ya. Banyak kan orang kalau nongkrong ya. Iya, emang itu salah satu tantangan lah ya. Tantangan kita memang zaman-zaman kuliah itu memang seneng gitu ngobrol ya, atau ngobrolin apa dan sebagainya. Nah, tinggal kita aja bagaimana mengupgrade gitu. Nongkrong ya seneng semua kan gitu kan. Tapi bagaimana di sela-sela nongkrong itu kita ada bahas tentang ekonomi syariah gitu misalnya dan sebagainya. Ya 10 menit 20 menit menurut saya kalau itu di saat nongkrong ya. Saya kira nongkrong 3 jam deh gitu. 20 menit membahas terkait dengan ekonomi syariah itu udah cukup bagus ya. Udah cukup bagus. Sangat bagus.
Iya, kalau itu bukan berulang-ulang kali setiap hari, lumayan sih ya Bang ya. Iya, jadi mengupgrade kita gitu. Minimal ketika di kelas kita sudah punya pengetahuan kan. Jadi kan dosen itu sebenarnya dia kan melihat pengetahuan dari mahasiswanya juga gitu kan. Ketika mahasiswanya pengetahuannya udah tinggi, pasti ilmu lebih tinggi dari dosen itu dikeluarkan gitu. Jadi kita mendorong dosen untuk mengeluarkan seluruh ilmunya kan gitu. Jadi kita di kelas itu bukan hanya ya belajar hal-hal yang receh, tapi karena yang recehnya kita pelajari saat nongkrong. Nah, ketika di kelas kita memang menggali ilmu lebih dalam dari para dosen gitu. Selain kita tadi ya mengikuti kajian-kajian di luar yang bisa menambah pengetahuan kita. Oke, berarti ini salah satu solusi ya Bang buat mahasiswa hukum yang memang mengalami kendala kesulitan ya. Teman-teman yang pelajari akad maupun ya di kitab kuningnya juga. Ya bisa dengan kajian, bisa dengan obrolan tadi yang Abang sampaikan, dan juga bisa dengan kajian-kajian ya Bang. Oh iya, saya pernah dengar kan kajian yang Abang ikutin itu ada nama kajiannya Self-Smith ya Bang. Itu singkatannya apa Bang Self-Smith? Jadi kalau Self-Smith itu kebanyakannya Syariah Economic Law Student Muslim Intelektual. Jadi itu adalah suatu ini ya, suatu lembaga yang waktu itu saya inisiasi juga pendiriannya. Karena gini, karena dulu itu, kalau gua kan angkatan kedua dari HES. Jadi sebelumnya itu muamalah itu isinya perbankan, ekonomi banget gitu, ekonomi banget. Nah, sedangkan gue saat itu sebagai angkatan kedua dan beberapa senior yang angkatan pertama memang belum ada wadah nih yang untuk mempelajari terkait dengan hukum ekonomi syariah. Terlebih di hukumnya. Nah, oleh karena itu kita bentuk lembaga kajian yang mana mengakomodir biar nanti selain kita di kelas, misalnya di kelas gue dapat A, nanti temen gue dapat B. Nah, kita diskusiin tuh A, B. Jadi akhirnya gue yang tadinya cuma tahu A, tahu juga B gitu. Nah, dia yang tadinya cuma tahu B, tahu juga A. Nah, sebenarnya begitu aja. Sebenarnya wadah untuk men-sharing pengetahuan biar kita sama-sama utuh gitu pemahamannya terkait dengan hukum ini gitu sih. Oke. Berarti dia secara tidak langsung lembaga kajian ini memberikan pertukaran pengetahuan ya Bang ya. Apa yang kita tahu temennya, teman satunya lagi kalau misalnya dia belum tahu dari yang lain, mungkin bisa saling sharing ya. Ya, bisa saling sharing gitu. Tapi untuk Self-Smith sendiri pernah nggak sih Bang ada webinar begitu tentang ya seputar akad-akad, seputar ekonomi syariah juga. Ya. Jadi kalau webinar mungkin hanya beberapa kali ya. Kalau kajian rutin. Jadi kita menyiapkan misalnya ada salah satu dari teman kita gitu ya, yang mungkin memiliki public speaking yang bagus gitu. Kita jadikan sebagai narasumber gitu. Narasumber semacam pematik lah misalnya ya. Memberikan pengantar, kemudian nanti setelah itu diskusi. Nah, kalau webinar biasanya kita melakukan dengan kerjasama gitu. Ada beberapa kali kita kerjasama dengan COSE misalnya, ataupun lembaga kajian lain gitu ya. Kemudian kita melakukan diskusi panel. Misalnya kita memberi sudut pandang ini, yang lain kontranya gitu, sehingga terjadi diskusi gitu, adu argumentasi gitu. Kalau webinar seperti itu kita lakukannya. Tapi kalau rutinnya biasanya melakukan kajian tadi kita siapkan salah satu narasumber misalnya, kemudian dia menjelaskan beberapa hal, baru setelah itu kita buka sesi diskusi, boleh menyampaikan sanggahan, tanggapan maupun pertanyaan. Oke, berarti masih jalan ya Bang ya? Diskusi panel kemarin terakhir kita kerjasama dengan HMPS Hukum Ekonomi Syariah menyelenggarakan Syariah Economic Law Fair. Syariah Economic Law Fair membahas tentang zakat ya, tentang zakat. Iya. Padahal perintisnya yang Abang selenggara itu ya. Berintis diskusi panel Self sendiri ya. Panel dulu, itu sama Rahman juga kan. Kejadiannya sama Rahman juga dulu. Atau guys sebenarnya jadi apa enggak waktu itu tuh? Ya maksudnya ya apa kayak ya nekat aja sih. Tapi alhamdulillah itu bisa berjalan sih Bang. Dan ya ada menginisiasi generasi berikutnya Bang. Gitu. Iya, banyak Bang.
Dia banyak yang juga kemarin juga ada mahasiswa di bawah kita ya nanya kan diskusi panel ini kayak gimana mekanismenya ya secara otomatis kan mereka mengikuti jejak kita juga. Iya. Walaupun mungkin kita dulu nyelengarainnya biasa-biasa aja gitu ya. Walaupun mereka sekarang lebih bagus, tapi setidaknya ide itu yang bisa memberikan manfaat untuk generasi setelah. Iya sih, bagus sih Bang. Sebenarnya kan kita tuh gimana ya Bang ya? Perlunya sering-sering kolaborasi ya, karena kalau misalnya suatu instansi dia berjalan dengan sendirinya tanpa kolaborasi dengan yang lain, saya kira agak sedikit susah sih Bang kalau misalnya dia buat maju gitu. Iya benar. Lebih bagus ya kayak misalnya nih kayak Permai aja jadi liputan mahasiswa hukum. Dia kalau kolaborasi dengan stakeholder hukum, dengan profesi hukum, atau mungkin dengan DSN UI ya mungkin ya monoton begitu aja isinya ya cuma kajian-kajian biasa, tapi dia apa ya kayak ya cuma pengetahuan yang ada di buku. Kalau kayak gitu kan ya mendingan cukup baca buku selesai gitu. Tapi pengalaman yang di share itu malah justru itu yang sangat dibutuhkan buat masyarakat kita, khususnya ya mahasiswa-mahasiswa kita. Pasti kan ya kayak Abang itu kan untuk mempelajari akad aja metodenya kalau bisa paham praktiknya dulu baru pengkajiannya biar lebih paham daripada orang yang belajar dulu habis itu dia tanpa memahami praktiknya seperti apa, justru itu malah susah untuk dipahamin. Iya benar, karena di ekonomi itu kadang kan tidak semua sesuai teori ya. Ada beberapa hal yang mungkin di luar teori, sehingga kita harus tahu prakteknya baru dicek teorinya. Oh benar ada seperti apa sih? Kenapa kok tidak sesuai dengan teori? Tentunya kan ada kegiatan-kegiatan yang menghendaki hal itu gitu. Mungkin teorinya belum bisa diterapkan gitu atau dan sebagainya. Iya. Tapi sebenarnya banyak sih yang pengen saya bahas, tapi ya nanti rencana suatu saat kalau misalnya saya ngundang Abang lagi ya kira-kira repotin nggak Bang? Nanti bisa ngobrol. Senang juga ini bisa diundang sama perhimpunan mahasiswa hukum Indonesia. Alhamdulillah, terima kasih juga ya. Iya. Nanti rencana gimana ya Bang ya? Kan salah satu program yang saya sampaikan ke Abang itu ya apa ya, memasifkan media sosial seperti mungkin YouTube, Instagram, tapi mungkin kalau YouTube sendiri memasifkan konten-konten obrolan seputar profesi hukum. Nah mungkin profesi hukum ini kan ya salah satunya ya DSN sendiri yang dimana masyarakat belum banyak yang tahu cara masuknya seperti apa, terus mekanismenya seperti apa. Tapi Abang tadi sudah menyampaikan ya alhamdulillah sih udah luar biasa jelasnya gitu. Tapi kalau suatu saat misalnya saya undang Abang lagi buat kajian sama misalnya diskusi atau apa, ini ya Bang ya, gak keberatan ya Bang ya? Ya insya Allah bisa. Ya. Tapi di sini Abang kerja setiap hari ya Bang ya? Tapi mungkin beberapa WFH sama WFO ya? Iya, piket lah, karena saat ini masih PPKM darurat kan ya. Jadi ya benar-benar. Tapi kalau WFH Abang ngapain biasanya? Kalau biasanya sambil nyantai kadang ini sih saya tuh kadang ini juga apa namanya bikin konten untuk di Instagramnya DSN Institute gitu. Jadi misalnya bikin flyer atau apa dan sebagainya. Kadang itu aja sih kerjaan lainnya. Kalau di kantor kan agak susah ya kayak gitu berinovasi gitu ya. Jadi kalau WFH lebih enaknya gitu. Jadi bisa bikin flyer atau apa sambil nyantai gitu kan. Biasanya gitu aja sih. Berarti WFH lebih banyak ngomongnya ya Bang ya? Daripada WFH? Iya lebih nyantai kalau WFH sebenarnya. Oke. Bikin konten tapi itu konten dari DSN MUI sendiri. Apa konten pribadi? Iya, DSN MUI. Jadi misalnya gini, dari pimpinan misalnya ingin mensosialisasikan tentang fatwa gitu. Jadi nanti dikasih ke kita biar dibikinin misalnya pamfletnya gitu, ataupun mau kajian misalnya kajian itu untuk sosialisasinya gitu.
gitu aja. Membantu sosialisasi ini aja. Oh, siap. Ya, nggak apa-apa lah Bang, sambil mengisi waktu sampai kita nggak tahu sampai kapan nih PPKM juga kan? Ya, iya, ada diperpanjang sampai Juli ya. Iya, mudah-mudahan kita dari adanya PPKM ini bisa selalu produktif gitu, nggak diem aja ya. Yang diharapkan kita lebih produktif dan pikiran nggak stres gitu kan. Kalau ke kantor biasanya ada macet-macet gitu di jalan gitu, nyampe kantor udah stres. Kalau sekarang kan bisa lebih nyantai, kalau yang berkeluarga bisa berkeluarga sambil kerja gitu. Oke, siap. Nanti Bang, kalau misalnya ada informasi nih Bang terkait dengan seputar hukum ekonomi syariah atau misalnya yang relevan ya, nanti mungkin itu berasal dari MUI atau berasal dari Salesmith, ya nanti mohon di ini ya Bang ya, diinformasikan ya Bang ya. Nanti ya siapa tahu juga ada mahasiswa yang ada di Permadi yang berminat juga. Tapi sebenarnya kalau untuk UIN Jakarta sendiri, kalau yang dari jurusan hukum ekonomi syariah masih sedikit minim sih. Tapi kalau dari cabang-cabang yang lain, kayak cabang Banten, dia kan wah kental banget sih dia. Dia rata-rata tuh anggota di Permai rata-rata dari hukum ekonomi syariah. Nah ini ya mudah-mudahan kan, tapi kan ini YouTube juga buat umum ya Bang ya. Ya mudah-mudahan dengan adanya video ini bisa menginspirasi lah ya mahasiswa-mahasiswa hukum ekonomi syariah yang dia yang awalnya dia merasa kesasar tapi berubah pikiran menjadi oh saya nggak nyesel loh masuk jurusan ini, ternyata banyak profesinya. Saya juga sempat kayak gitu Bang. Paling kalau yang saya rasain di semester 1 sampai semester 4 ya pikirannya kalau nggak jadi dai, jadi ustadz, jadi dosen paling kan. Iya, soalnya yang dipelajari riba enggak, dendanya gimana, halal haram. Tadi belajarnya gitu. Ternyata waktu semester 5 belajar peradilan agama, belajar arbitrase, belajar hukum-hukum positif yang lainnya, ternyata baru tahu tuh, wah disinkronkan bagaimana nih kalau misalnya hukum syariah dengan hukum positif itu gimana. Ternyata ya sebenarnya sangat dibutuhkan sih ya Bang ya. Sangat dibutuhkan saat ini. Tapi skripsi Abang kemarin tentang apa Bang? Kalau saya tentang analisis pemikiran Zaim Saidi tentang bank syariah ditinjau dari fatwa DSN gitu. Jadi saya membahas tentang wadiah. Jadi kan wadiah itu banyak orang yang berdiskusi ya, wadiah itu apakah boleh digunakan bank dan lain sebagainya. Nah itu saya mengkaji terkait hal itu. Karena kan uang yang kita taruh di bank kan digunakan tuh ya sama banknya dikelola lagi gitu. Nah itu bagaimana perspektif syariahnya dari dua pemikiran tersebut, baik fatwa maupun dari Zaim Saidi gitu. Oke, berarti dari para ahli sama dari fatwa DSN ya. Itu full banget itu ke hukum syariah. Siapa Bang dosen pembimbingnya waktu itu? Waktu itu sama Ustaz Azharuddin. Wah, itu luar biasa susah sih sebenarnya. Butuh effort untuk selalu revisi. Iya, beberapa kali revisi ya. Iya. Iya sebenarnya Bang gimana ya? Yang bikin orang kurang paham di hukum ekonomi syariah ini sebenarnya istilahnya. Padahal secara mekanismenya sama aja ya Bang ya? Kalau untuk mekanisme ya ada beberapa hal yang sama beda. ya. Iya sama, tapi iya. Memang karena memang menggunakan istilah Arab, beberapa menggunakan istilah Arab itu jadi sebagian orang belum aware gitu. Iya, makanya Bang, waktu kemarin kan nanya judul lu apa skripsi? Ya fintech. Kalau saya coba bilang fintech, pasti apaan tuh? Kan jelasinnya males ya. Ya udah saya bilang aja tentang pinjol gitu, tapi pinjol syariah. Iya, pinjol syariah. Iya, jadi orang langsung paham. Oh iya, disesuaikan dengan apa kontraknya dan fatwa DSN. Nah, jadi kan orang langsung cepat paham gitu. Iya. Jadi memang masalah bahasa juga menjadi kendala ya. Semoga sosialisasi semakin masif gitu. Iya, jadi amin. masyarakat semakin aware dengan istilah-istilah tersebut gitu. Jadi biar nggak ngambil mudahnya aja gitu kan. Karena kan mungkin ada beberapa yang sama, tapi kan ada hal-hal yang prinsipil yang tidak sama juga gitu terkait syariah maupun tidak syariah. Siap. Ini ada satu orang, udah keluar dia. Tadi ada yang masuk sih, cuman nggak apa-apa.
Ya udah Bang, untuk sementara itu aja ya Bang ya. Terima kasih banyak Bang untuk waktunya. Nanti kalau ada kesempatan ya saya nanti ngundang Abang lagi Bang sebagai pemantik. Ya bisa juga nanti kita buat part 2 juga buat obrolan diskusi-diskusi tapi mengenai hal yang lain gitu. Ini kan tentang profesi hukum DSN MUI. Tapi kalau di kesempatan yang lain nanti kita bisa bahas lah dari isu-isu yang ada tentang apa sih? Kalau isu-isu yang ada tentang ekonomi syariah ini sekarang apa ya Bang ya? Belum apa? Yang Masih lagi belum begitu rame lagi ya? biasanya sekarangnya tentang kripto ya. Oh Kripto iya. lagi banyak dibahas. Tapi kan kripto juga gimana ya? Ya sebenarnya itu udah urusan hukum sih sebenarnya kan. Karena Iya. Bagaimana perlindungan hukumnya terhadap kripto yang harganya itu sangat fluktuatif gitu. Belum lagi dibahas secara syariah, apakah boleh dan lain sebagainya. Waduh. Jadi memang kripto memang masih hangat, tapi memang belum ada ininya sih. Kita belum, fatwanya belum ada, ketentuan-ketentuannya belum ada, masih dalam proses kajian semua. Iya. Dan juga nggak bisa diharamkan 100% ya, karena kan memang belum ada regulasinya juga. Tapi memang kalau ada hal-hal yang nggak diinginkan ya, misalnya ada penipuan, adanya pemanfaatan suatu oknum ya, tentu dari negara sendiri kayaknya nggak bisa menangani hal itu karena kan mata uang yang disahkan ya yang Abah bilang itu ya cuma rupiah ya. Iya. Janganlah kripto ya, emas aja yang Abah bilang ya nggak bisa diterapkan gitu kan. Apalagi cryptocurrency yang nilainya fluktuatif dan dia bentuknya digital. Ya tapi itu emang lagi viral sih. Tapi ya bisa lah nanti kita. Banyak yang nambang juga. Banyak yang lagi terjun ke situ. Ada juga yang rugi, ada yang untung juga ya. Iya. Ya udah Bang ya, sementara itu aja Bang ya. Terima kasih, sehat selalu ya Bang ya. Terima kasih juga Rahman ini. Ya, mudah-mudahan semoga bisa bersilaturahim terus. Siap. Mudah-mudahan Abang